Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi pendidikan agama Islam luar sekolah pertemuan yang ke-9. Dalam materi yang ke-9 ini membahas mengenai manajemen Taman Pendidikan Al-Quran dalam pendidikan Islam luar sekolah. Pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran atau yang sering kita kenal dengan TPI merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam luar sekolah untuk anak-anak yang menitik beratkan pada pembelajaran membaca Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam, sehingga menumbuhkan kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta membentuk karakter ataupun kepribadian Islami pada anak sejak dini. Di dalam manajemen Taman Pendidikan Al-Quran memiliki beberapa prinsip. Antara lain, prinsip yang pertama adalah pembagian kerja yang seimbang. Memiliki arti bahwa semua stakeholder memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan sesuai dengan kemampuan serta keahliannya. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi tugas antar sesama guru, staf administrasi, dan pengurus, sehingga dapat fokus pada tugasnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Prinsip yang kedua, pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Dengan demikian berarti bahwa setiap stakeholder memiliki otoritas dan tanggung jawab yang jelas dalam melakukan tugasnya, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas. Prinsip yang ketiga, kesatuan perintah dan arah. Berarti bahwa semua stakeholder dalam pendidikan TPQ memiliki tujuan dan arah yang sama untuk mewujudkan visi dan misi. Karena dengan kesatuan perintah dan arah, semua orang dapat bekerja sama dan meningkatkan efektivitas kerja. Prinsip yang keempat, mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi. Hal ini memiliki pemahaman bahwa keputusan dan tindakan yang diambil harus sesuai dengan kepentingan pribadi, kepentingan TPQ, bukan kepentingan pribadi. Dengan demikian akan dihasilkan keputusan yang objektif dan tidak memihak. Selanjutnya, prinsip yang kelima adalah adil. Berarti bahwa semua stakeholder dalam pendidikan TPQ diperlakukan dengan adil dan tidak ada diskriminasi. Prinsip yang keenam adalah solidaritas. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik dan meningkatkan kerjasama yang saling bahu-membahu. Prinsip-prinsip manajemen TPQ tersebut jika bisa diterapkan, maka insya Allah akan dapat mewujudkan adanya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen TPQ meliputi yang pertama, manusia. Adanya sumber daya manusia yang terlibat dalam manajemen TPQ seperti guru, staf administrasi, dan pengurus.
karena masing-masing dari mereka memiliki peran penting dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan TPQ. Unsur yang kedua adalah pendanaan atau keuangan. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan TPQ seperti bisyarah guru, biaya operasional, dan biaya pengembangan, termasuk juga biaya yang digunakan untuk membeli bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Unsur yang ketiga adalah bahan. Bahan di sini memiliki arti atau pemahaman bahwa sumber daya fisik yang digunakan dalam kegiatan TPQ seperti buku pelajaran, alat peraga, dan peralatan-peralatan lainnya. Kemudian unsur yang keempat adalah mesin. Berarti peralatan dan teknologi yang digunakan untuk mendukung kegiatan TPQ meliputi beberapa hal, antara lain seperti komputer, proyektor, dan peralatan-peralatan penunjang lainnya. Kemudian yang kelima, unsur yang kelima adalah metode. Metode bisa diartikan sebagai cara dan teknik yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan TPQ, seperti metode pembelajaran, metode evaluasi, dan metode pengelolaan, termasuk metode strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan TPQ. Yang selanjutnya, yang keenam adalah pasar. Unsur pasar di sini adalah lingkungan eksternal yang mempengaruhi kegiatan TPQ, seperti masyarakat, orang tua atau wali murid, dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Yang terakhir dari unsur manajemen TPQ adalah manusia. Kalau yang pertama tadi SDM untuk inputnya, kemudian yang terakhir ini adalah manusia atau sumber daya manusia yang menjadi titik tekan pada outputnya. Hal ini bisa dipahami bahwa hasil dari kegiatan TPQ, yaitu siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik. Manusia sebagai output juga dapat berupa masyarakat yang lebih baik dan lebih beriman, yang merupakan tujuan akhir dari pendidikan Al-Quran di dalam TPQ. Para pemirsa rahimakumullah, dalam skema tersebut, unsur-unsur manajemen tersebut saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan TPQ. Input yang meliputi manusia, uang, bahan, mesin, dan metode digunakan untuk menghasilkan atau menyupport output yang terdiri dari manusia yang memiliki perkembangan lebih baik, yang kemudian dapat memenuhi kebutuhan pasar ataupun masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan fungsi manajemen TPQ. Fungsi manajemen TPQ yang pertama adalah sebagai perencanaan ataupun planning. Di dalam sebuah lembaga ataupun organisasi harus memiliki visi maupun misi. Visi dan misi TPQ adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh TPQ tersebut. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan atau mencapai dari visi tersebut. Kemudian fungsi manajemen yang kedua adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses untuk menentukan tujuan dan sasaran TPQ serta strategi untuk mencapainya. Selanjutnya, fungsi manajemen TPQ yang ketiga adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah proses untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh TPQ
dalam waktu jangka pendek. Kemudian fungsi manajemen TPQ yang selanjutnya adalah pengorganisasian. Struktur organisasi TPQ terdiri dari beberapa elemen, antara lain pengawas, ketua yayasan, ketua TPQ, sekretaris, bendahara, dan anggota dari Dewan Asatid wa Asatidah. Tugas dan tanggung jawab masing-masing dari setiap anggota organisasi memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan posisinya masing-masing. Selanjutnya, dari pengorganisasian tersebut akan terwujud koordinasi, yang mana koordinasi antar anggota organisasi sangat penting untuk menggapai tujuan daripada TPQ. Fungsi manajemen TPQ yang selanjutnya adalah pergerakan. Dari struktur organisasi tersebut, masing-masing posisi memiliki kewenangan. Antara lain, ketua TPQ memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan TPQ. Kebijakan dari ketua TPQ memiliki kekuatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan di TPQ dan memastikan bahwasannya tujuan TPQ harus bisa tercapai. Selain itu, ketua TPQ juga memiliki tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan serta memastikan bahwa tujuan TPQ tersebut benar-benar bisa tercapai. Fungsi manajemen yang terakhir adalah pengendalian. Hal ini terdiri dari beberapa hal, antara lain evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk menilai kinerja dan hasil kegiatan-kegiatan di TPQ. Yang selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan merupakan proses untuk mengawasi kegiatan-kegiatan di TPQ dan memastikan bahwa tujuan TPQ tercapai. Selain itu, diperlukan juga tindakan korektif. Artinya, langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kinerja dan hasil kegiatan-kegiatan di TPQ. Para pemirsa rahimakumullah, meskipun di dalam lembaga TPQ telah memenuhi beberapa hal yang telah saya sampaikan di atas, mestinya kekurangan tentunya masih terdapat di sana-sini. Antara lain, yang sering kita jumpai adalah hambatan ataupun permasalahan dari manajemen TPQ yang ada di daerah kami. Antara lain adalah ketidaktersediaannya dana. Pendanaan TPQ seringkali tidak mendapatkan dukungan finansial yang memadai, baik dari pemerintah ataupun dari lingkungan sekitar. TPQ hanya bergantung pada sumbangan dari wali murid, sehingga pendanaannya tidak stabil. Yang kedua permasalahannya adalah pemahaman manajemen yang rendah tentang manajemen organisasi dan lembaga TPQ yang dimiliki oleh stakeholder yang ada di lingkungan TPQ tersebut. Yang ketiga adalah kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah. Kurangnya antusiasme orang tua tentang pentingnya pendidikan agama bagi anak sangat mempengaruhi kemajuan daripada lembaga TPQ tersebut. Orang tua mungkin tidak terlalu peduli terhadap pendidikan agama anak-anak mereka, sehingga peran serta orang tua sangat minim. Selain itu, kurang perhatian dari pemerintah juga mempengaruhi tentang kinerja TPQ. Pemerintah belum sepenuhnya memberikan perhatian dan dukungan terhadap TPQ, termasuk diantaranya perhatian dan dukungan terhadap pendanaan maupun program-program lainnya. Para pemirsa rahimakumullah, harapan kami dengan apa yang saya sampaikan ini
bisa memberikan pemahaman baru tentang bagaimana manajemen pengelolaan TPQ yang ada di daerah sekitar kita. Semoga hal ini bisa memberikan support ataupun motivasi tersendiri bagi perjuangan saudara-saudara kita yang ada di daerah lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.